Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan lebih dahulu sebelum saya PowerPoint yang saya buat. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Lamisa Putri, NIM 1716011023. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah tenis lapangan dan teknik dasar permainan tenis lapangan. Jadi, pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah tenis lapangan di dunia. Menurut beberapa catatan sejarah, permainan yang menggunakan bola dan raket sudah dimainkan sejak sebelum Masehi, yaitu di Mesir dan Yunani pada abad ke-11 yang disebut Jeu de Paume, yang menyerupai permainan tenis kini telah dimainkan untuk pertama kali di sebuah kawasan di Prancis. Bola yang digunakan dibalut dengan benang berbulu, sedangkan pemukulnya masih tangan. Permainan ini kemudian diperkenalkan ke Italia dan Inggris pada abad ke-13, mendapatkan sambutan hangat dalam waktu yang singkat. Banyak peminatnya di antara rakyat setempat terhadap permainan ini. Sejak perkembangan tenis terus meningkat ke negara-negara Eropa dan negara-negara yang lain. Raket bersenar diperkenalkan pertama kali pada abad ke-15 oleh Antonio. Dan sejarah perkembangan di Indonesia, yaitu sejarah perkembangan di Indonesia, kemudian kemungkinan besar orang Belandalah yang memperkenalkan tenis lapangan di Indonesia. Walaupun tidak mustahil pula permainan ini dibawa oleh pelaut Inggris singgah ke kota-kota besar. Pada saat itu hanya kaum bangsawan yang bisa memainkan tenis lapangan. Jumlah pemain pribumi mulai meningkat pada tahun 1920-an. Kian banyak murid-murid Indonesia memasuki sekolah-sekolah menengah para siswa Sofia, sehingga olahraga itu dikenal secara luas. Pada tahun 1934 diadakan semacam kejuaraan di Malang, Jawa Timur, dan 3 perwakilan pribumi mampu jaya pada masa. Di sini saya akan mempresentasikan yang kedua, yaitu tentang pengertian tenis lapangan. Tenis lapangan adalah sebuah permainan olahraga yang menggunakan raket dan bola dan dimainkan di sebuah lapangan yang dipisah oleh sebuah jaring. Tenis lapangan dapat dimainkan secara single dan berpasangan. Dan di sini saya akan menjelaskan teknik dasar pemegangan raket dalam tenis lapangan. Saya yang awal akan menjelaskan grip. Grip adalah pemegang raket. Pemegang raket tenis lapangan dengan raket bulu tangkis sangatlah berbeda. Tenis cenderung menggunakan ayunan tangan dan menggerakkan badan setiap putaran untuk memukul bola, hingga raket dapat dianggap sebagai perpanjang tangan dan merupakan satu kesatuan dengan badan. Ketika pemegang raket berada di titik tengah, maka akan merusak kestabilan raket dan keutuhan ayunan lengan itu sendiri. Lain halnya dengan bulu tangkis yang memiliki raket dengan berat yang lebih ringan dari tenis lapangan. Bulu tangkis lebih banyak menggunakan gerakan pergelangan tangan daripada keseluruhan lengan hingga bahu itu sendiri, sehingga pasangan di tengah gagang justru lebih memperkuat cengkraman. Yang di sini adalah yang pertama, pemegang forehand continental grip. Grip ini merupakan grip klasik yang selalu digunakan oleh pemain tenis zaman dahulu. Ketika raket kayu masih digunakan, posisi tangan berada tepat di atas gagang raket.
dan posisi pangkal telunjuk berada di sudut 1 untuk pemain tangan kanan atau sudut 4 untuk pemain kidal. Di sini ada yang kedua, forehand Eastern grip. Eastern merupakan grip yang paling mudah diaplikasikan tenis pemula. Grip ini seringkali disebut sebagai pemegangan berjabat tangan. Anda dapat mencobanya dengan memulai pemegang dari leher raket seperti jabat tangan, lalu turun menuju gagang raket. Posisi dari pangkal telunjuk cenderung berada pada sisi kanan untuk pemain yang menggunakan tangan kanan atau sisi kiri untuk pemain tangan kidal. Yang ketiga yaitu forehand semi-western. Grip jenis ini adalah grip yang paling banyak dipakai oleh pemain tenis modern, terutama yang memiliki tipe permainan Bass-Liner. Anda dapat mencoba grip ini dengan menempatkan pangkal jari telunjuk Anda di sudut 2 untuk pemain tangan kanan dan di sudut 3 untuk pemain kidal, atau bisa juga berawal dari grip Eastern, kemudian tangan Anda diputar searah jarum jam 1, sudut kedua atau 3. Yang keempat yaitu ada forehand western grip. Grip sejenis ini merupakan grip yang ekstrim, terutama untuk memproduksi pukulan top spin. Pemain spesialis lapangan tanah liat umumnya menggunakan grip jenis ini. Juga banyak pemain modern saat ini. Anda dapat mencobanya. Menempatkan posisi pangkal dapat di sisi bawah dari gagang raket, atau Anda dapat memulai dari posisi semi-western, kemudian bergeser 1 sudut ke kiri ke sisi bawah gagang raket. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pukulan, yaitu jenis pukulan servis terlebih dahulu. Servis adalah pelayanan sejenis pukulan pertama untuk memulai pertandingan. Pukulan ini merupakan satu-satunya pukulan yang menentukan, di mana pemain seluruhnya akan menerima bola atau pemain akan kehilangan haknya dalam mengelola bola jika servis gagal. Oleh karena itu, servis dikatakan pula sebagai modal permainan bagi tersebut. Di sini yang kedua saya akan menjelaskan tentang grip, yaitu backhand grip terlebih dahulu, yaitu back grip itu adalah pukulan dari sebelah kiri badan pemain dari sebelah kanan bila kidal. Hampir semua pukulan backhand grip memakai pegangan Eastern. Jika forehand grip ini adalah pukulan keras yang digunakan dari sebelah kanan pada pemain. Ada volley. Volley ini adalah pukulan sebelum bola menyentuh lantai. Jadi volley itu ada 2. Yang pertama, forehand volley. Bola hanya didorong dan kepala raket sedikit ditarik ke belakang dengan siku sedikit ditekuk. Kepala raket tidak boleh di bawah pergelangan. Ayunan ke belakang tidak boleh melebihi bahu kanan dan pemegang raket yang kuat. Yang kedua yaitu backhand volley. Backhand volley, posisi bahu kanan
mengarah ke net. Kepala raket jangan lebih ke belakang dari bahu kiri. Siku kanan setinggi bahu, dan kepala raket harus tinggi pukulan ke depan, agak sedikit ke bawah. Pergelangan harus kuat dan berat badan pindah ke kiri kanan. Nah, itu tentang voli. Sekarang yang keempat itu lob. Lob adalah pukulan melengkung. Lob itu pukulan melengkung di atas dan bola jatuh di bagian belakang bidang permainan, dan bola melewati kepala lawan jika dia bermain dekat net. Ada dua macam, yaitu lob rendah, low. Lob rendah itu dilakukan bila lawan berada di dekat net dan bola dilambungkan tinggi setinggi lawan tidak dapat menjangkaunya. Langsung ada lob tinggi. Lob tinggi ini dilakukan untuk memperpanjang waktu agar bisa memperbaiki posisi. Di sini ada juga forehand lob. Gerakan sama dengan forehand, hanya dikenankan bola ke atas ke depan. Pukulannya dengan lunak dan gerakan lanjutan ke atas. Di sini lalu ada backhand lob. Backhand lob gerakan sama dengan backhand pada saat perkenaan angkatan sedikit bola. Ayunan raket harus terus menuju arah bola dan mata harus selalu mengikuti bola selama melakukan pukulan tersebut. Di sini ada juga, saya kelupaan di PowerPoint, yaitu lob volley. Lob volley ini dilakukan jika Anda bergeser dari posisi dalam volley dan lawan berada dekat net. Lob volley bisa dilakukan dengan forehand maupun backhand. Perbedaan hanya saat memukul bola tanpa menyentuh tanah terlebih dahulu. Di sini yang kelima itu ada smash. Cara melakukan smash sama dengan servis. Raihlah bola dalam titik tertinggi, bisa juga dengan sedikit lompatan. Di sini juga ada drop shot. Drop shot ini adalah pukulan ground stroke yang dipukul secara forehand atau backhand, di mana bola jatuh hanya sedikit saja melewati net. Cara melakukan dengan memegang raket sedikit longgar dan gerak ke depan adalah akibat dari gerakan pergelangan tangan. Muka raket harus dibuka dengan sudut 45 derajat atau lebih dari vertikal. Raket digerakkan di bawah dan di depan yang sama dengan gerakan lanjutan dalam pukulan ini tidak diperlukan. Persiapan untuk drop shot harus diawali seperti hanya forehand atau backhand. Presentasi dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.